Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran kali ini dapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di pembelajaran 5 kali ini, ya, di tema 1, subtema 1 di kelas 6, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah yang paling atas adalah gambar lambang negara ASEAN dan di bawahnya adalah bendera-bendera negara ASEAN. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, ini adalah peta dari negara ASEAN. Ada 10 negara ASEAN: Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, jadi inilah 10 dari negara ASEAN. Indonesia. Nah, ini adalah lambang atau bendera negara Indonesia. Letak geografis 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT sampai 106 derajat BT. LU itu adalah lintang utara, LS lintang selatan, BT adalah barat timur. Iklimnya di negara Indonesia adalah tropis. Kondisi geografisnya negara kepulauan terbesar dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Ya, kalian baca ya, ini adalah tentang geografisnya negara Indonesia. Ya, selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Letak geografis 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Iklimnya tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya, Brunei terdiri atas pada 2 wilayah yang terpisah,
yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Letak geografis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan, dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklimnya tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya, Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentuk pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Nah, ini adalah kondisi geografis dari negara Malaysia. Selanjutnya adalah Filipina. Letak geografis 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Iklimnya tropis basah. Kondisi geografisnya, Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina diliputi oleh deretan pegunungan sirkumpasifik. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Letak geografis 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Iklimnya tropis basah dan kering. Kondisi geografisnya, bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Myanmar. Letak geografis 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara, dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografisnya, negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah petahanan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Letha, Bukit Cina, dan pegunungan Arakan Nyuma yang diliputi hutan-hutan lebat. Vietnam. Letak geografis 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 104 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Iklimnya bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Kondisi geografisnya, secara geografis, Vietnam ini terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Laos. Letak geografis 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Iklimnya bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Kondisi geografisnya, Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui lautan. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan, dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi.
Singapura. Letak geografis 1 derajat 11 lintang utara, 1 derajat 28 lintang utara, dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografisnya luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Selanjutnya adalah Thailand. Letak geografis 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografisnya, Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Nah, itulah adalah 10 dari kondisi geografis negara yang berada di ASEAN. Nah, ini adalah diagram dari negara Indonesia dan negara Filipina. Ibu kota Jakarta, bahasa nasional bahasa Indonesia mata uang rupiah, sedangkan negara Filipina ibu kota Manila, bahasa nasional bahasa Filipino, mata uang peso. Persamaannya dari negara Indonesia dan negara Filipina yaitu anggota ASEAN, negara kepulauan, beriklim tropis. Nah, ya, ini adalah persamaannya dari kedua negara antara negara Indonesia dan negara Filipina. Kalau lagu kebangsaannya Indonesia Raya dan negara Indonesia, sedangkan negara Filipina itu beda lagi. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kesenian. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu, juga dijadikan sebagai obat. Ya, untuk tugas kali ini kalian cari persamaan dan perbedaan antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan Singapura. Buatkan diagram seperti ini ya, sama pengerjaannya seperti contoh yang telah Bapak berikan. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, kalian harus tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah, tetap semangat. Jangan lupa setelah pembelajaran selesai, tutuplah pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.